Simulasi pembelajaran, tema diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Setiawati, NIM 85804065, Prodi S1 PG PAUD, Universitas Terbuka Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas 3, yaitu anak tentang berkebutuhan khusus, yaitu anak tentang gangguan bicara. Anak tentang gangguan bicara yaitu anak yang sulit mengkomunikasikan tentang gangguan bicara, seperti anak mengalami kesulitan dalam berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Hal-hal yang mempengaruhi anak gangguan bicara yaitu anak sulit mengungkapkan perasaan atau kata yang ingin dicapai dengan mengalami beberapa gangguan, yaitu antara lain anak yang mempunyai kemampuan dalam mengkomunikasikan dengan bahasa yang reseptif maupun ekspresif. Di sini anak yang mengalami gangguan bicara yaitu sulit mengkomunikasikan terhadap suatu ungkapan perasaan menurut ide gagasannya. Di sini merupakan beberapa penyebab dari anak yang mengalami gangguan bicara, yaitu penyebab yang pertama adalah melalui genetik, yaitu merupakan garis keturunan yang mempengaruhi gangguan bicara anak. Misal dari faktor keturunan, faktor lingkungan, kemudian dari faktor otak yang berkembang untuk mengkomunikasikan suatu bahasa dalam ungkapan perasaannya dengan melalui tindakan dan dengan melalui gagasan ide pikirannya, yang kemudian mengalami infeksi telinga dalam pendengaran sehingga mengakibatkan anak mengalami gangguan dalam pembicaraan, misalnya dalam pendengaran yang kurang sehingga berfungsi dengan pengungkapan perasaan. Hal itu dapat menyebabkan gangguan pada bicara pada anak, sehingga hal itu dapat mempengaruhi dengan adanya perkembangan yang terjadi pada kondisi anak. Terus yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi dengan adanya gangguan bicara. Misal dalam rumah memiliki lingkungan yang kurang baik, dengan hubungan antar keluarga dari posisi ayah, ibu, kakak, dan yang lainnya. Maka dari itu, hal ini merupakan hal yang menjadi tujuan utama dalam mempengaruhi anak yang mengalami gangguan bicara. Sehingga dalam faktor telinga itu juga mempengaruhi proses dalam perkembangan anak. Yang terakhir adalah lingkungan rumah. Lingkungan rumah banyak sekali maraknya di era globalisasi seperti ini. Anak yang lebih dengan kecanduan gadget, ya, tanpa dibatasi dengan orang tua, hal itu menyebabkan anak sulit untuk berbicara. Maka dari itu kebanyakan orang tua yang sibuk, yang sulit untuk mengkondisikan waktu untuk kebersamaan kepada anak, maka anak akan kebanyakan bermain lebih asik menggunakan gadget. Maka dari itu anak sulit berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota keluarga dan teman sebayanya. Hal itu juga sangat berpengaruh besar karena anak tidak bisa mengungkapkan ide pikirannya sesuai dengan gagasan dan pikirannya, sehingga anak sulit untuk berkembang. Maka dari itu hal-hal yang mempengaruhi jadi penyebab utama anak mengalami gangguan bicara, yaitu pertama faktor genetik, kedua interaksi telinga, ketiga otak, dan keempat adalah lingkungan rumah. Nah, di sini saya sudah memaparkan beberapa penyebab terjadi dengan anak gangguan bicara. Kemudian dalam melalui infeksi telinga, yaitu dengan pendengaran yang kurang maka menyebabkan gangguan bicara pada anak. Misal kita mengungkapkan kata apa, maka pendengarannya berkata a gitu. Nah, secara garis besar pendengaran itu adalah fungsi pertama terhadap otak. Karena pendengaran yang penuh, maka fungsi otak akan bekerja dengan mengungkapkan ungkapan perasaannya. Sehingga faktor telinga juga mempengaruhi langkah-langkah yang dalam menangani anak gangguan bicara. Pertama, sebagai orang tua perlu adanya interaksi dengan anak melalui hubungan sosial. Misalnya menemani anak ketika berkegiatan, atau misalkan luangkan waktu untuk anak untuk diajak ngobrol. Kedua, ajak anak untuk melatih
motoriknya dengan melakukan kegiatan bersama, serta anak juga bisa mampu mengungkapkan bahasa reseptif yang mungkin sesuai dengan daya imajinasinya. Kemudian ketiga, faktor keluarga yang mempengaruhi dengan dukungan yang penuh, dengan kasih sayang yang penuh, sehingga membuat anak menjadi lebih nyaman, tentram, dan bisa berkembang lebih maksimal. Hal-hal itu juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan anak, sehingga anak bisa menjadi anak tumbuh yang sehat, ceria, dan segar seperti anak pada umumnya. Maka dari itu, apabila hal-hal tersebut belum bisa ditangani, maka perlu adanya kita berkonsultasi dengan tenaga medis atau tenaga kedokteran. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi anak kita tidak bisa tumbuh? Coba kita konsultasikan dengan bidang kesehatan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, Bu Guru ingin mengajak anak-anak belajar tentang tema diri sendiri. Apa? Coba siapa yang tahu tema diri sendiri itu apa? Diri sendiri, oh iya, tubuh. Terus apa lagi? Oh iya, aku. Ya, di sini tema diri sendiri itu adalah tentang diri sendiri. Nah, coba kita nyanyi bersama-sama yuk dengan tema diri sendiri. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang maha kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Pada kesempatan hari ini, Bu Guru ingin mengajak teman-teman belajar tentang tema diri sendiri. Apa itu diri sendiri? Coba, siapa yang tahu diri sendiri itu adalah apa? Oh ya, anggota tubuh. Terus apa lagi? Oh ya, tubuhku. Terus apa lagi? Coba, di sini diri sendiri itu ciptaan siapa toh? Tubuh itu ciptaan siapa? Ada yang tahu nggak? Tubuhku adalah ciptaan Allah. Berarti kita harus bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Allah karena kita memiliki tubuh yang sehat, bisa beraktivitas ya. Oh ya, coba di sini Bu Guru perkenalkan diri sendiri itu bagiannya ada apa aja, bagian tubuh itu ada apa aja. Nah, di sini Bu Guru punya gambar loh teman-teman. Ini gambar. Coba gambar apa ya, siapa yang tahu? Oh iya, gambar sekolahan. Ya, di sini ada gambar apa? Ada gambar cowok dan cewek. Coba, gimana perbedaannya antara cowok dan cewek? Coba, anggota keluarga itu ada berapa ya? Ada siapa coba di rumah? Ada siapa pertama? Oh iya, pinter, ayah. Kemudian ada siapa lagi? Ibu. Terus apa lagi? Adik. Terus siapa lagi? Kakak dan nenek sama kakek. Oh iya, coba di rumah punya anggota keluarga berapa? Coba kita hitung ya. Pertama, ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, dan adik. Coba kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa anggota keluarga kita? Ada 6. Pinter. Oh iya. Demikian video simulasi pembelajaran menurut saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila masih ada banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon bimbingannya Bapak Ibu dosen buat mengembangkan ide dan pikiran saya, serta dapat mengembangkan pendidikan anak usia dini. Saya undur diri, nama saya Nani Setiawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.